Mari kita membaca Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 22. 1 Petrus pasal 1 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. Karena kamu telah menyucikan dirimu untuk ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Amin. Silakan duduk. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saya sering dikejutkan oleh Ibu Herlina. Pak, di sini ada apa sih, Ma? Itu tuh, apa? Oh, ulat. Jadi waktu saya di Bandar Baru sama di Lampung, banyak tanaman bunga saya, juga banyak tanaman sayur-sayur saya. Jadi setelah pelayanan, setelah ngajar, setelah kuliah, saya menanam bunga dan saya menanam sayur, termasuk Bu Herlina. Jadi kalau ada ulat dia menjerit histeris, dan kadang-kadang saya terkejut, oh ulat. Ya ulat. Ulat itu hanya sebatas satu tangkai, turun, naik, kanan, kiri, makan itu daun, habis. Dan ulat itu menjijikkan. Dan ulat itu mendatangkan alergi, gatal-gatal. Sehingga kadang-kadang spontanitas, tatkala kita melihat ulat, pengen langsung dicetes gitu. Atau dibunuh. Saya terinspirasi dengan lagu populer yang digemari oleh anak remaja atau pemuda. Yang syairnya, persahabatan itu seperti kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Ada yang tahu Bapak Ibu di sini lagunya? Persahabatan itu seperti kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Ya gitu aja ya. Jadi persahabatan itu mengubah ulat yang tadinya menjijikkan, mendatangkan alergi, gatal-gatal, hanya sebatas satu tangkai tepatnya, tapi setelah menjadi kompompong dan tetap dia taat dan setia mengikuti proses, maka dia akan menjadi kupu-kupu yang terbang kian kemari, membawa sari madu, memberikan penyerbukan bagi tanam-tanaman, sehingga terjadi pembuahan. Dan kupu itu adalah indah. Dan kupu itu adalah senang. Dan anugerah Tuhan. Bapak saudara-saudara, ya persahabatan, persaudaraan itu mengubah menjadi lebih baik atau lebih buruk. Persahabatan itu, persaudaraan itu mempengaruhi atau memberikan dampak. Itu sebabnya kita harus mempunyai dasar motivasi persahabatan dan persaudaraan itu harus baik. Dasarnya, motivasinya yang menggerakkan adalah cinta kasih Kristus. Jangan yang lain. Kenapa? Karena kamu telah menyucikan dirimu. Menyucikan dirimu artinya kerelaan, kesediaan, menyambut anugerah Allah. Penyucian melalui darah Kristus. Menyucikan berarti ada kesadaran di dalam diri kita. Aku adalah orang yang berdosa, yang perlu pengampunan oleh darah Kristus. Aku adalah orang yang berdosa, yang memerlukan pengudusan, penyucian oleh darah Kristus. Aku adalah orang yang penuh dengan kelemahan, keterbatasan, noda, celah, aib, dan segala kelemahan-kelemahan. Aku membutuhkan pengampunan dan anugerah Tuhan. Ada rasa tangis, jeritan, ingin pembebasan yang dapat dilakukan hanya oleh Tuhan.
Sebabnya saudara-saudara, dalam hal inilah dibutuhkan ketaatan kepada kebenaran. Ketaatan dan kebenaran itu menyadari bahwa aku adalah orang yang berdosa, tetapi Yesus telah mati bagiku, menebus dosaku. Sehingga di dalam Yesus, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Sehingga dengan dasar motivasi cinta kasih Kristus, maka kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Kalau mengamalkan itu artinya segala sesuatu sudah aku terima. Aku tinggal memberikan saja. Aku tinggal membagikan saja. Aku tinggal menyampaikan saja. Aku tinggal menyalurkan saja. Itu amal. Itu berarti apa yang kita terima daripada Tuhan, apa yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, kita bagikan. Sehingga tidak ada alasan aku tidak punya. Karena Tuhan sudah memberi. Kita tinggal mengamalkannya. Kita tinggal membagikannya. Kita tinggal memberitakannya. Kita tinggal menyalurkannya. Karena anugerah Tuhan sudah diberikan bagi kita. Dengan sungguh-sungguh mengasihi dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh mengasihi segenap hati artinya tidak memandang muka. Tidak pilih kasih. Tapi sesungguhnya menerima dengan tulus dan ikhlas. Persaudaraan dan persahabatan di antara kita. Bapak saudara-saudara, bunga itu meskipun diinjak oleh kaki kita, bunga itu tetap warnanya tidak pudar. Bunga itu tetap indah. Dan bunga itu tetap mengeluarkan harum semerbak mewangi. Cinta kasih Kristus dengan datangnya Kristus, maka tibalah zaman keselamatan. Jadi zaman yang normal, zaman di mana hubungan antara manusia dengan Allah sudah dipulihkan kembali. Sehingga manusia dapat hidup sebagai anak Allah. Dan juga dalam persaudaraan yang sejati dengan sesama. Karena kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada Kristus harus diaplikasikan, direfleksikan, disampaikan kepada manusia. Sehingga firman Tuhan katakan, bagaimana mungkin kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan, yang di surga sana. Sedangkan saudaramu sendiri di hadapanmu tidak mampu engkau kasihi. Engkau adalah pendusta. Tatkala kita membenci saudara kita, maka sesungguhnya kita telah membunuh dia di dalam diri kita. Saudara-saudara, itu sebabnya salam atau sejahtera itu diwujudkan apabila kita hidup dalam dengar-dengaran kepada Yesus Kristus yang menempatkan kita dalam hubungan yang baik dengan Allah, dalam hubungan yang baik dengan sesama manusia. Itu sebabnya Yesus sendiri menempatkan dirinya untuk kita hadir sebagai sahabat yang sejati. Yang sering kita nyanyikan kalau waktu ada meninggal, Yesus kawan yang sejati. Itu sebabnya kita juga harus menjadi kawan yang sejati, sahabat yang sejati bagi sesama. Apa yang Yesus perbuat, apa yang Yesus terapkan, apa yang Yesus lakukan untuk kita menempatkan diri sebagai sahabat yang sejati, maka kita pun harus menjadi sahabat yang sejati. Amin. Itu Bapak saudara-saudara, ya manusia, saudara dan saya, orang-orang yang kesudian, orang-orang yang diperkenan oleh Allah, orang-orang yang goodwill, orang-orang yang berkehendak berniat baik, orang-orang yang berikhtiar dengan baik, orang-orang yang bercita-cita dengan baik, dan orang baik. Amin. Karena kebaikan saudara dan saya, bukan saya yang mengerjakannya. Tapi kebaikan saudara dan kebaikan kita, kebaikan saya, adalah Tuhan yang mengerjakannya. Di dalam kehadiran Roh Kudus. Oh saudara-saudara, itu sebabnya tidak ada yang bisa mengubah karakter orang yang berdosa. Pendidikan tidak mengubah karakter orang berdosa.
Hukum tidak mengubah karakter orang yang berdosa. Lihat orang yang berperkara pidana, banyak itu profesor, doktor semua. Dan masuk penjara, keluar penjara, masuk lagi. Saya dulu aktif melayani di penjara di Lampung sama di Madiun. Kalau ada pembebasan narapidana dipestakan, dirayakan, tapi 3 bulan kemudian masuk lagi. Bapak saudara-saudara, itu sebabnya di dalam diri kita harus ada keinginan untuk berbuat baik. Goodwill. Goodwill adalah sikap Tuhan Allah terhadap manusia. Jadi orang yang goodwill adalah orang-orang yang mendapatkan mengalami goodwill daripada Allah sendiri. Orang yang berkenan kepadanya. Kedatangan Kristus berarti kesejahteraan, keselamatan bagi semua orang yang mendengar dan mau menyambut berita Natal. Mendengar dan menyambut. Kemarin kita melihat dan menyaksikan Allah yang melibatkan dalam karya penyelamatannya, melibatkan pribadi-pribadi, di sana mereka mendengar. Kemudian mereka melihat, kemudian mereka mencari, kemudian mereka menemukannya. Mereka mendengar, mereka ingin mencari, mereka melihat, dan mereka menemukan, sehingga mereka menyampaikannya. Dan apa dikatakan? Apa yang aku lihat, dengar, apa yang aku lihat, apa yang aku dapatkan, apa yang aku temukan sesuai dengan apa yang dikatakannya. Sesuai dengan firman Allah. Sesuai dengan nubuat para nabi. Sehingga semua digenapi. Dalam hal inilah Allah tidak pernah ingkar janji. Semua janjinya, semua yang difirmankannya, semua yang dinubuatkannya akan digenapi bagi saudara dan saya. Amin. Persoalannya apakah engkau yang menikmati atau anak engkau, anak kita atau cucu kita. Tapi yang jelas firman itu ya dan amin. Bapak saudara-saudara, Allah itu menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Kata persaudaraan menyatakan dengan tepat sifat Injil. Dunia yang Allah kasih meliputi semua orang. Dia mengasihi kita sebagai pribadi yang dia kenal. Sudah sering saya katakan, sekarang penduduk di dunia ini ada 7 miliar. Orang Kristen ada 2,6 miliar. Tapi secara pasti, dari antara 7 miliar ini, Allah mengenal secara pribadi, mengenal Saiful Hidayah, di mana engkau saat ini. Luar biasa. Ini yang kata terselami. Di antara 7 miliar, tapi Allah mengenal engkau secara pribadi. Katakan, aku tahu, baik engkau berbaring. Aku tahu, baik engkau berdiri. Aku tahu, baik engkau duduk. Dan aku tahu, baik engkau berjalan. Di mana engkau? Ada. Dan inilah seharusnya mendorong kita untuk lebih terbuka. Untuk menerima anugerah Tuhan. Tuhan, engkau bukan saja maha kuasa. Engkau bukan saja maha tahu. Tapi engkau peduli, aku ada di sini. Bapak saudara-saudara, kabar baik cinta kasih Kristus, Allah menginginkan semua orang diselamatkan. Amin. Semua kabar baik memiliki lingkup universal. Kabar baik tidak hanya tertuju kepada orang-orang tertentu, satu ras, jenis kelamin, latar belakang bangsa, atau suku bangsa. Tapi keselamatan adalah undangan universal. Bapak saudara-saudara, cinta kasih Kristus mengasihi seluruh dunia dan mengutus anaknya untuk menyelamatkan semua orang berdosa. Tidak ada seorang pun yang tidak dapat dijangkau oleh belas kasihan Allah atau tawaran keselamatan daripadanya. Tidak ada. Itu sebabnya Bapak saudara-saudara, jangan berhenti anugerah Allah pada dirimu. Jangan berhenti kabar baik pada keluargamu. Jangan berhenti kabar sukacita dalam hidupmu. Tapi bagikanlah, sampaikanlah,
wartakanlah Kristus mengasihiku, mengasihi saudara, dan mengasihi kita semua. Amin. John Wesley katakan, jangan engkau menahan anugerah Tuhan, berhenti pada dirimu. Karena Tuhan mengasihi mereka. Bapak saudara-saudara, kasih persaudaraan yang tulus ikhlas meliputi hal memberi tanpa mementingkan diri sendiri. Sebab orang yang mementingkan diri sendiri tidak mungkin benar-benar mengasihi sesamanya. Suami yang mementingkan dirinya sendiri tidak mungkin benar-benar mengasihi istrinya. Istrinya yang mementingkan dirinya sendiri tidak mungkin benar-benar mengasihi suaminya. Papa dan mama yang mementingkan diri sendiri tidak mungkin benar-benar mengasihi anaknya. Demikian juga anaknya yang mementingkan dirinya sendiri tidak mungkin mengasihi orang tuanya. Itu sebabnya ada ungkapan, satu orang tua bisa merawat, memelihara 10 anak. Tapi 10 anak banyak yang gagal memelihara dan merawat satu orang tua. Mengapa? Karena mementingkan diri sendiri. Oh saudara-saudara, itu sebabnya memberi dari milik kita sendiri adalah sebuah pengorbanan. Jadi tatkala kita tidak mementingkan diri kita sendiri, kesenangan kita sendiri, pandangan kita sendiri, pendapatkan kita sendiri, selera kita sendiri, memang kamu harus berkorban. Oke, bagaimana pandanganmu, Ma? Oke, bagaimana pandanganmu, Andre, Timothy, Jeremy? Bagaimana pendapatmu? Papa dan Mama siap mendengar, siap menerima, siap berdiskusi, siap berdialog, mendapatkan temu yang baik antara Papa dan Mama juga dengan anak. Itu namanya tidak mementingkan sendiri atau egois, apalagi menang sendiri. Oh saudara-saudara, itu sebabnya dengan pengutusan Kristus, maka Allah telah membuktikan berdasarkan kasih karunia dan anugerahnya bahwa umat manusia berkenan di dalam hatinya. Aku berkenan di dalam Tuhan. Hidupku berkenan di dalam kasih karunia Allah. Bapak saudara-saudara, maka dari itu kesejahteraan, keselamatan di antara para umat Tuhan, manusia di bumi ini, yang berkenan dalam hati Allah. Damai sejahtera bagi kamu, bagi manusia yang berkenan kepadanya. Bapak saudara-saudara, cinta kasih Kristus yang mendasari persaudaraan, bagaimana maknanya yang sulit saat ini? Memang di dalam Alkitab dikatakan semakin hari mendekati akhir zaman, maka penderitaan, kesesakan di sana semakin bertubi-tubi. Sehingga orang cenderung untuk memikirkan dirinya sendiri dan egois. Aku pun menderita. Aku yang harus dibantu. Aku yang harus ditolong. Aku yang harus dimengerti. Aku yang harus ditopang. Aku yang harus dilayani. Aku yang harus dikasihi. Tapi firman Tuhan katakan dalam kondisi yang seperti inilah, kesempatan engkau untuk bersaksi. Kesempatan engkau untuk berbagi. Dan kesempatan engkau untuk peduli. Bapak saudara-saudara, cinta kasih yang menggerakkan kita, berarti kita diajak untuk membuka diri untuk sebuah persaudaraan dan persahabatan. Kita lebih datang menyapa. Sebagai orang tua, meskipun opung, meskipun opa, oma, teleponlah anakmu sekarang. Katakan selamat Natal. Bukan mesti anak atau cucu yang menelpon kita. Sebaliknya sebagai anak, sebagai cucu, sebagai menantu, teleponlah orang tuamu dan teleponlah papamu. Dan lakukanlah itu sesering mungkin. Sekarang komunikasi sudah baik. Tapi justru dalam komunikasi yang baik, jarang ada perjumpaan dan persekutuan. Sehingga banyak orang yang mengalami kesepian di tengah-tengah ramainya manusia. Banyak orang yang merasa sendirian di tengah-tengah padatnya manusia.
Inilah masyarakat modern yang diperhadapkan kepada kita. Maka saran saya sebagai orang tua, jangan malu engkau menelpon anakmu. Sebagai opa dan oma, sebagai nenek dan opung juga jangan malu engkau menelpon cucumu. Juga sebagai anak, engkau juga jangan enggan menelpon orang tuamu. Bapak saudara-saudara, kita lebih membuka diri untuk sebuah persahabatan persaudaraan, lebih menyapa dan lebih memiliki kepedulian. Disinilah konsep daripada I eat, I do. Aku menyapa engkau karena engkau menguntungkan bagiku. Tapi aku menyapa engkau karena engkau adalah rahmat bagiku. I eat semua diukur oleh konsep ekonomi, matematika. Apa yang aku dapatkan, apa yang aku peroleh, apa yang aku miliki. Jika aku bersahabat denganmu, jika aku bersaudara denganmu, apa yang aku dapatkan? Sehingga hubungan dan relasi dihitung secara matematika, dan hubungan dan relasi persaudaraan dihitung secara ekonomi. Dan itu akhirnya persahabatan yang seperti ini adalah persahabatan yang gersang. Gersang karena istri kita dijadikan sebagai materi. Suami kita dijadikan sebagai materi. Anak-anak kita dijadikan sebagai materi. Kalau kamu menghasilkan, kamu berarti. Kalau tidak, dan di situ ada amarah, kebencian, dan kepahitan yang sering mewarnai persahabatan I eat. Tapi jika persahabatan I tahu, aku menyapa engkau karena engkau adalah rahmat bagiku. Sehingga persahabatan engkau adalah rahmat bagiku, anugerah Allah bagiku, anugerah Tuhan bagiku, persahabatannya intim, hangat, mesra, dalam, dan sukacita, dan kegembiraan mewarnai hubungan dan relasi yang seperti ini. Aku mengasihimu karena aku dikasihi Tuhan. Amin. Aku mengampunimu karena aku diampuni oleh Tuhan. Aku melayanimu karena aku pun dilayani oleh Tuhan. Aku memberi karena Tuhan sudah memberkatiku. Sehingga persahabatan seperti ini adalah persahabatan yang menyenangkan. Oh saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan demikian. 1000 sahabat kurang, tapi 1 musuh terlalu banyak. Kalau di Facebook sekarang kita lihat 5.000 persahabatan kurang, tapi 1 musuh terlalu banyak. Mengapa datang iparku ini? Mengapa datang dia dalam arisan ini? Padahal selamanya ini sudah 100 orang, 1 keluarga, sudah senang, gembira, sukacita, bercerita, bertanda. Datang iparnya, ngaruh ibana. Ya, sudah datang dia. Hatinya pun resah, gelisah, gak nyaman. Karena 1 orang. Kadang-kadang, halo, ya. Mau Albert? Iya, mau arisan? Iya. Eda Dona datang enggak? Ipar Dona datang enggak? Datang. Aku enggak pergilah. Itu. Karena 1 orang meniadakan 99 sahabat atau saudara. Karena 2 orang meniadakan 200 orang yang merindukanmu. Orang yang menyambutmu, orang yang menantikanmu, orang yang mengasihimu, orang yang memberikan tempat bagimu dalam persaudaraan, persekutuan, dan pelayanan. Tapi hanya karena 1 orang, 2 orang, yang kau kehilangan semuanya. Ya, kok hari ini saya nggak datang ya? Kemana dia? Wah, cocok kali firman Tuhan hari ini untuk si. Memang orangnya seperti itu, cocok sekali firmannya hari ini untuk si. Mengapa dia nggak datang? Dia datang nggak? Nggak datang sih. Padahal firmannya cocok untuk si. Tapi hari ini nggak datang. Orang yang punya musuh meniadakan firman untuk dirinya sendiri. Firman itu tidak cocok untuk saya. Tapi firman itu cocok untuk si A.
sebagai seteruku. Jadi kalau hari Minggu dengar firman Tuhan, ya itu cocok untuk si Budidoyo. Tapi saya nggak datang hari ini. Padahal firman itu untuk diri saya. Bapak saudara-saudara, itu sebabnya mari kita terbuka hati untuk menteladani Kristus dalam sahabat yang sejati, yang mengasihi kita dan menerima kita, yang mau mendengar kita dan menghargai kita, yang membiarkan kita untuk bertumbuh di dalam kasih dan anugerah-Nya. Itu sebabnya mungkin kita harus memikirkan, sekarang banyak orang sakit. Bukan hanya COVID, tapi banyak yang sakit. Sehingga rumah sakit penuh, hospital itu penuh. Mengapa? Karena itu diawali, yang ke hospital itu tidak mendapatkan hospitality. Ada katakan 80% sakit tubuh fisik diawali dengan pikiran dan hati. Pikiran dan hatimu sakit, tubuhmu akan sakit. Pikiranmu dan hatimu kuat, segar, sehat, tubuhmu akan disembuhkan. Itu sebabnya sebelum kita ke hospital, mari kita menciptakan hospitality di dalam diri kita. Di dalam rumah tangga kita, keluarga kita, bahkan di dalam gereja ini. Yaitu keramah tamahan, kerelaan untuk menyambut, untuk menerima, untuk mengampuni, untuk melayani, dan mengasihi. Tatkala kita merasa disambut, dikasihi, kita akan bertumbuh. Mari kita kembangkan itu persaudaraan yang mengubah. Sehingga tatkala hospitality, orang yang sakit, orang yang gelisah, orang yang cemas, orang yang bingung, linglung, datang pada dirimu, dia akan mendapatkan sebuah penyembuhan dan dia akan pulang diubahkan. Tatkala orang datang ke rumahmu punya masalah pergumulan, dia akan pulang dengan sukacita karena ada perubahan. Tatkala teman dan sahabatmu datang pada dirimu, tatkala pulang adakah perubahan. Inilah arti dan makna. Jadikanlah dirimu, rumahmu, dan gerejamu, dan kita adalah sarana hospitality. Sehingga banyak akan menolong orang tidak ke hospital sakit, tapi sebelumnya disembuhkan. Dan inilah makna persahabatan, persaudaraan yang didasari oleh cinta kasih Kristus. Karena kehadiran Kristus itu menyembuhkan. Kehadirannya memulihkan, kehadirannya meneguhkan. Dan biarlah kita juga hadir di tengah-tengah keluarga, teman, dan sahabat yang memberikan sebuah perubahan, yaitu penyembuhan dan pemulihan bagi mereka, bahkan bagi dunia ini. Awalilah dari dirimu sendiri.